Halo, salam siswa pembelajar, salam siswa berprestasi. Kembali lagi di Sahabat Bio Channel, tempat private online materi biologi. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem ekskresi terkhusus pada ginjal. Jadi di video ini kita akan bahas mengenai apa fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana struktur dari ginjal itu sampai struktur yang lebih detail, yaitu struktur daripada nefron sampai tipe-tipe dari nefron tersebut. Kemudian di video ini juga kita akan bahas tentang letak, kemudian ukuran serta berat dari ginjal tersebut, dan yang terakhir kita akan bahas proses atau mekanisme yang terjadi di dalam ginjal. Mari kita perhatikan baik-baik video ini supaya materi ini bisa tersampaikan dan bisa diterima dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita mengenai ginjal. Nah, ginjal sering disebut juga dengan istilah ren atau renalis. Kita mau lihat apa fungsi ginjal ini di dalam tubuh kita, bagaimana strukturnya, dan bagaimana mekanismenya. Mari kita simak video ini. Oke, informasi mengenai ginjal yang bisa kita dapatkan adalah manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan tulang belakang, ya, tetapi persis di bagian pinggang kita. Makanya ginjal juga sering disebut sebagai buah pinggang, ya. Nah, letak ginjal sebelah kanan lebih rendah dibanding sebelah kiri. Kenapa? Nanti akan kita lihat apa yang menyebabkan. Yang kedua, ukuran ginjal sekitar 10-12 cm dengan berat 120-170 gram. Nah, kita perhatikan, ini ada gambar penampang manusia, terutama yang menunjukkan keberadaan ginjal di dalam rongga abdominal, ya, atau rongga abdominalis. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada dua ginjal atau sepasang. Untuk letak, kenapa tadi dia sebelah kanan lebih rendah dibanding sebelah kiri? Nah, di sini di rongga abdominal atau rongga perut, yang pertama penyebabnya adalah rongga perut ini tidak simetris atau asimetris, sehingga membuat letak ginjal ini menjadi tidak rata. Yang kedua adalah karena di rongga abdominal sebelah kanan ini juga terdapat kelenjar yang namanya hati, sehingga keberadaan kelenjar hati ini membuat ginjal ini menjadi letaknya sedikit ke bawah dibanding dengan ginjal di sebelah kiri, ya. Jadi faktor itu yang membuat kenapa ginjal sebelah kanan letaknya lebih di bawah daripada ginjal di sebelah kiri. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, di dalam ginjal ini prosesnya yang terjadi adalah penyaringan darah. Jadi ginjal ini sering juga disebut sebagai alat filtrasi atau alat penyaringan darah sebelum dia menghasilkan urin. Oleh karena itu, karena darah yang masuk, maka dibutuhkan ada pembuluh darah yang dapat membantu untuk proses yang terjadi di dalam ginjal tersebut. Nah, pembuluh darah itu ada dua pembuluh darah utama yang berperan. Yang pertama adalah pembuluh darah aorta atau arteri. Yang kedua adalah pembuluh darah vena atau vena cava superior atau inferior, ya. Kemudian perhatikan pembuluh darah ini, vena, kita lihat dulu yang vena, ketika bercabang, ya, menuju ke ginjal disebut sebagai vena renalis, ya, yang berfungsi untuk sebagai pengangkutan darah dari ginjal akan dikembalikan menuju jantung. Kemudian yang pembuluh darah aorta juga akan bercabang menuju ginjal. Percabangan itu disebut sebagai arteri renalis, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah menuju ginjal atau yang mensuplai darah ke ginjal. Nah, ini adalah dua pembuluh utama yang berperan di dalam proses
yang terjadi di dalam ginjal. Nah, selanjutnya setelah darah itu nanti selesai disaring oleh ginjal, ya, maka dia akan dibawa ke dalam kandung kemih melalui yang namanya ureter. Ya, selanjutnya ini adalah kandung kemih atau yang sering kita kenal dengan istilah biologi vesika urinaria. Selanjutnya dari vesika urinaria, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ya, secara sederhana gambaran proses yang terjadi di dalam ginjal. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat fungsi dari ginjal. Ya, fungsi dari ginjal yang pertama, dia dapat menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Ya, kenapa tadi saya katakan ginjal itu merupakan alat filtrasi. Ya, yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti asam urat, urea. Ya, nah, asam urat dan urea ini ketika jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh akan membuat tubuh itu mengalami gangguan, sehingga dibutuhkan organ ekskresi terkhusus ginjal. Selanjutnya adalah membuang zat-zat yang berlebihan, ya, berkaitan dengan penjelasan yang kedua yang saya jelaskan barusan, seperti kadar gula. Ya, fungsi selanjutnya adalah mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Ya, jadi fungsi dari ginjal itu juga nanti akan mempertahankan tekanan pada cairan ekstraseluler atau yang disebut juga cairan yang ada di luar sel, sering juga disebut dengan cairan interstisial. Ya, kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Jadi ini adalah beberapa gambaran mengenai fungsi dari ginjal. Ya, masih banyak yang bisa akan kalian dapatkan fungsi dari ginjal ini. Baik, selanjutnya kita akan lihat mengenai strukturnya. Nah, ini adalah struktur. Jadi ini ada ginjal, ya, sebelah kiri dan kanan yang letaknya di rongga abdominal, tulang belakang bagian posterior, seperti itu. Kemudian ginjal ada sepasang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan selanjutnya ginjal ini akan berfungsi untuk menyaring darah dan hasilnya akan dibawa melalui ureter ke dalam vesika urinaria atau yang disebut sebagai kandung kemih dan akan dibuang melalui uretra. Nah, berkaitan dengan itu, maka karena yang disaring adalah darah, maka harus ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mensuplai darah dan mengangkut darah. Maka pembuluh itu disebut juga pembuluh aorta dan pembuluh vena. Jadi ketika pembuluh aorta bercabang menuju ginjal disebut arteri renalis, ya, disebut arteri renalis. Yang fungsinya adalah membawa darah menuju ginjal. Yang kedua, ketika pembuluh vena bercabang menuju ginjal disebut sebagai vena renalis yang berfungsi untuk membawa darah dari ginjal menuju jantung kembali. Selanjutnya kita akan lihat struktur dari ginjal ini lebih detail. Baik, ini adalah struktur dari ginjal. Di bagian yang melapisi permukaan ginjal itu disebut sebagai korteks. Ya, jadi korteks merupakan lapisan yang berada di permukaan terluar pada ginjal, itu disebut korteks. Kemudian di bawah korteks yang seperti kipas ini bentuknya seperti kipas ini disebut sebagai medula. Dan selanjutnya bagian yang berwarna kuning cerah ini yang disebut sebagai rongga ginjal, ini disebut sebagai pelvis. Dan selanjutnya pelvis akan memiliki saluran menuju kantung kemih disebut sebagai ureter. Ya, jadi ketika sudah disaring di dalam korteks, hasilnya akan dibawa ke pelvis dan selanjutnya urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, di dalam korteks ini terdapat nefron. Sebenarnya nefron ini juga terdapat pada korteks dan medula. Ya, nefron itu merupakan satuan fungsional dari ginjal. Ya, jadi nefron yang melaksanakan fungsi dari filtrasi itu. Nah, seperti apa nefron itu? Kita akan ambil satu medula dan satu korteks. Kita analisis lebih detail mengenai strukturnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tipe-tipe nefron tersebut, ya. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan, ini adalah korteksnya. Ini adalah korteks. Jadi di dalam korteks ini juga terdapat
bagian nefron itu, dan ini adalah medula, ya. Jadi di dalam korteks dan medula terdapat nefron. Nefron itu ada dua jenis. Ya, pembagian nefron itu berdasarkan panjang lengkung Henle-nya. Jadi ketika nefron itu memiliki lengkung Henle lebih panjang, disebut sebagai nefron juxtamedularis. Dan ketika nefron itu memiliki lengkung Henle lebih pendek, maka disebut sebagai nefron kortikal. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk manusia, nefronnya didominasi oleh nefron kortikal, yaitu sekitar 80-85%. Sementara juxtamedularis itu hanya sekitar 15-20%. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe dari nefron. Nah, selanjutnya kita akan lihat struktur dari nefron tersebut, ya. Kita akan lihat. Kita ambil satu-satu nefron ini. Nah, ini adalah struktur dari nefron. Untuk membahas mengenai proses, kita akan bahas dulu mengenai strukturnya, ya, dan anatominya. Nah, di dalam nefron ini, supaya kita gampang memahami, kita harus pilah komponen yang terlibat di dalam proses filtrasi. Di dalam nefron itu ada dua komponen utama yang harus kita pahami. Yang pertama ada pembuluh darah, dan yang kedua adalah komponen dari nefron tersebut, atau bagian-bagian dari nefron tersebut. Kita masuk dulu yang pertama ke komponen pembuluh darah yang terlibat di dalam penyaringan darah. Yang pertama, di awal tadi saya katakan, ada dua pembuluh darah utama, yaitu aorta atau arteri, dan yang kedua ada vena. Nah, ketika aorta bercabang membentuk arteri renalis, dan ketika vena bercabang membentuk vena renalis. Nah, ini sudah menjadi arteri renalis, dan ini menjadi vena renalis. Nah, ketika arteri renalis membentuk percabangan, maka disebut sebagai arteriola afferent, ya. Jadi percabangan dari arteri renalis disebut sebagai arteriola afferent, yaitu pembuluh darah yang memasukkan darah ke dalam glomerulus. Ini nanti glomerulus, ya. Nanti kita pelajari bagian dari nefron ini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah ketika darah selesai disaring, maka akan dikeluarkan melalui yang namanya arteriola efferent, ya, yang namanya arteriola efferent. Nah, dua pembuluh darah. Oke, selanjutnya arteriola efferent akan menuju tubulus. Ini adalah tubulus, ya, dan akan mengelilingi tubulus-tubulus ini. Nah, ini disebut sebagai kapiler peritubular. Jadi ini adalah pembuluh kapiler peritubular, artinya pembuluh kapiler yang menyelimuti tubulus atau yang saluran yang ada pada nefron, ya. Selanjutnya kapiler peritubular ini akan menuju lengkung Henle dan mengelilinginya juga. Nah, pembuluh darah yang bercabang-cabang dari kapiler peritubular dan menyelimuti atau mengelilingi lengkung Henle disebut sebagai vasa recta. Ya, disebut sebagai vasa recta. Dan vasa recta akan menyatu kembali ke percabangan dari vena renalis. Ya, dari vena renalis. Kemudian menuju vena renal dan membawa darah yang sudah selesai disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Seperti itu sederhananya. Itulah komponen pembuluh darah yang berperan. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian dari nefron ini. Nah, bagian yang pertama, di dalam nefron ini, ya, itu ada yang disebut sebagai glomerulus. Glomerulus itu adalah kumpulan dari kapiler-kapiler darah yang sangat halus. Ya, jadi glomerulus itu adalah kumpulan dari kapiler-kapiler darah yang sangat halus, yang fungsinya nanti untuk menyaring. Jadi penyaringan terjadi di glomerulus, gitu ya. Kemudian glomerulus ini akan ditutupi oleh yang namanya kapsula Bowman. Jadi dia dilindungi oleh kapsula Bowman. Nah, selanjutnya gabungan dari glomerulus dan kapsula Bowman disebut sebagai badan Malpighi, ya. Disebut sebagai badan Malpighi. Nah,
setelah darah masuk, kemudian disaring di glomerulus, kemudian filtratnya atau hasil penyaringan akan masuk ke dalam kapsula Bowman ini dan akan diteruskan ke saluran yang memanjang ini. Saluran yang memanjang ini disebut sebagai tubulus. Ya, saluran yang memanjang ini disebut sebagai tubulus. Tubulus itu ada beberapa jenis. Tubulus yang letaknya dekat dengan glomerulus disebut dengan tubulus contortus proximal. Ya. Kemudian tubulus contortus proximal ini akan memanjang kembali dan membentuk sebuah lekukan, ya, dan membentuk sebuah lekukan. Lekukannya ada dua, ada yang menurun dan ada yang menaik. Lekukan ini disebut sebagai lengkung Henle, ya. Lekukan ini disebut sebagai lengkung Henle. Kemudian saluran yang setelah lengkung Henle ini, ya, saluran yang setelah lengkung Henle disebut sebagai tubulus contortus distal. Ya, tubulus contortus distal. Kemudian saluran tubulus contortus distal ini akan terus menuju yang namanya tubulus collectivus. Ini tubulus collectivus, dan selanjutnya tubulus collectivus akan membawa urin menuju kantung kemih melalui ureter. Nanti di sini, ya, melalui ureter. Jadi ya, ini tuh ureter. Kemudian setelah sampai di kantung kemih akan dibuang melalui uretra. Jadi demikianlah struktur dari nefron, ya. Harap ini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses yang terjadi di dalam nefron ini, terkhusus bagaimana proses penyaringan darah itu terjadi. Baik, kita akan lanjutkan tentang proses pembentukan urin. Proses yang pertama itu dimulai dari filtrasi, yaitu darah yang masuk melalui arteriola aferen akan disaring di dalam glomerulus, sehingga menghasilkan filtrat glomerulus. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwasanya komponen darah yang masuk ke dalam glomerulus ini ada sel-sel darah dan protein darah serta plasma darah, ya, karena di dalam sistem sirkulasi ini sudah kita bahas. Jadi zat-zat yang padat atau yang berukuran besar tidak akan bisa keluar melalui glomerulus, sehingga zat yang padat seperti sel darah dan protein darah seperti albumin akan dikeluarkan melalui arteriola eferen, dan zat yang dikeluarkan melalui glomerulus ini akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Nah, filtrat glomerulus hasil dari penyaringan itu komponennya berupa air, NaCl, asam amino, HCO3 atau bikarbonat, kemudian nutrien-nutrien lain yang masih diperlukan yang kita dapat dari sistem pencernaan seperti glukosa, asam amino, ya. Kemudian ada juga zat yang memang tidak diperlukan masuk ke dalam kapsula Bowman setelah direabsorpsi oleh glomerulus seperti urea, ya, asam urat, sisa obat-obatan dan vitamin. Jadi kita harus paham di langkah pertama ini adalah prosesnya filtrasi, tempatnya di glomerulus, kemudian hasilnya berupa filtrat glomerulus dengan komponennya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, semua filtrat glomerulus ini akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk dilakukan proses berikut. Nah, filtrat glomerulus yang sudah masuk ke dalam tubulus contortus proximal akan dilakukan proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, pertanyaannya, kenapa harus diserap kembali? Jawabannya adalah karena zat itu masih diperlukan di dalam tubuh, sehingga harus direabsorpsi, ya. Nah, prosesnya zat yang terdapat di dalam tubulus contortus proximal akan diserap dan akan masuk ke dalam cairan interstisial atau cairan yang berada di luar sel. Kemudian, zat yang sudah masuk ke dalam cairan interstisial akan diserap oleh pembuluh darah yang berada di sekitar tubulus contortus proximal.
Nah, di awal kita sudah pelajari bahwasanya pembuluh yang mengelilingi tubulus contortus proximal ini disebut sebagai kapiler peritubula. Jadi zat yang masih diperlukan itu dari cairan interstisial akan diserap ke dalam kapiler peritubula. Kemudian proses reabsorpsi ini akan berlanjut sampai ke lengkung Henle. Ya, tetapi kita harus tahu sifat lengkung Henle menurun dengan lengkung Henle menaik itu ada perbedaan, di mana lengkung Henle menurun itu lebih permeabel terhadap air, ya, penyerapan air, dan lengkung Henle menaik itu terhadap penyerapan NaCl. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena kita harus ingat kembali, nefron ini berada di korteks dan medula. Ya, kita harus ketahui konsentrasi zat pada medula lebih tinggi dibanding konsentrasi zat pada korteks, sehingga di lengkung Henle menurun dilakukan proses reabsorpsi air. Kemudian di lengkung Henle menaik, dia lebih permeabel terhadap NaCl supaya menjadi lebih pekat, ya, karena di lengkung Henle menaik ini tubuh harus menyesuaikan terhadap kondisi. Jadi ketika kita dalam keadaan kekurangan zat cair, maka penyerapan terutama air itu akan terus-menerus dilakukan bahkan sampai kepada ductus collectivus. Selanjutnya, urin primer akan menuju tubulus contortus distal untuk dilakukan proses lanjutan. Di tubulus contortus distal, proses yang terjadi juga masih terjadi yang namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Karena masih terdapat beberapa zat yang masih diperlukan oleh tubuh di tubulus contortus distal. Untuk kandungan urin pada tubulus contortus distal, ini sudah lebih pekat jika dibandingkan dengan tubulus contortus proximal. Ya, karena di sini sudah dilakukan proses penyerapan secara berulang-ulang, sehingga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh di sini ya hanya tinggal beberapa macam, ya, itu pun jika ada, begitu ya. Nah, selanjutnya di tubulus contortus distal selain reabsorpsi itu terjadi proses yang namanya augmentasi atau penambahan zat sisa yang diperoleh dari hasil ekskresi pada hati berupa urea, ya, berupa urea. Jadi dia akan masuk ke dalam kapiler peritubula yang terdapat pada tubulus contortus distal. Selain itu juga masuk yang namanya amonia. Nah, kemudian urin pada tubulus contortus distal itu sudah berupa urin sebenarnya dan akan dibawa ke dalam ductus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, di tubulus pengumpul, jika masih ada beberapa zat yang masih diperlukan oleh tubuh, reabsorpsi akan terus berlangsung. Selanjutnya, urin sebenarnya akan dibawa ke dalam rongga ginjal atau yang kita sebut sebagai pelvis. Kemudian dari pelvis akan diteruskan ke vesika urinaria melalui ureter. Dan dari vesika urinaria akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, seperti itu mekanisme untuk pembentukan urin. Nah, ini informasi yang ingin saya tambahkan, di mana urin itu mengandung NH3 atau amonia yang dikeluarkan oleh sel epitelium yang terdapat pada tubulus contortus proximal, ya, terutama di tubulus contortus proximal. Jadi tujuan amonia ini terdapat pada urin itu adalah untuk mempertahankan pH yang relatif konstan dalam cairan tubuh. Jadi mengapa di dalam urin terdapat amonia adalah untuk mempertahankan pH yang relatif konstan, ya. Kemudian jika kandungan asam
pada hasil filtrasi semakin banyak, ya, maka amonia juga akan semakin banyak dihasilkan. Ya, akan semakin banyak dihasilkan oleh sel epitelium yang berada di tubulus ini. Supaya apa? Supaya tetap menjaga konsentrasi pH di dalam cairan tubuh ini. Nah, selain itu, bikarbonat atau HCO3 itu berkontribusi dalam pengaturan keseimbangan pH di dalam tubuh. Makanya tadi dari tubulus ini dilakukan reabsorpsi HCO3. Supaya apa? Supaya keseimbangan pH di dalam tubuh tetap juga terjaga. Nah, demikian untuk proses pembentukan urin yang terjadi pada ginjal. Ya, semoga dapat dipahami dan bisa membantu kita untuk memahami materi pelajaran ini. Supaya pembelajaran kita tetap berlangsung.